pertama kali disajikan pada saat rombongan pasukan Mataram memasuki wilayah Kabupaten Pekalongan. Jadi kalau megono itu masakan khas Pekalongan yang semua rempah masuk. Untuk beristirahat di perkampungan penduduk dalam kondisi kelelahan dan kelaparan. Semasa itu, sulitnya perekonomian rakyat berdampak pada minimnya kebutuhan sandang dan pangan. Inisiatif untuk mencari sayur pun muncul, hingga diperoleh nangka muda yang banyak ditanam oleh penduduk di Pekalongan. Ya, jadi selain nangka muda, kelapa, itu semua rempah nyaris semuanya masuk begitu. Nangka muda itu pun kemudian diolah singkat hingga menjadi cacahan nangka muda yang terpotong kecil-kecil dan dibumbui kelapa parut. Semenjak itu, makanan ini disebut dengan megono, yang merupakan akronim mergo ono. Dalam bahasa Jawa, berarti karena hanya ada nangka muda yang dapat dijadikan sayur sebagai hidangan untuk pasukan Mataram. Halo teman-teman, saya Arina dari Pratipta Yasawirya. Di sini saya bersama Perkenalkan, nama saya Syarifah Hidayatullah, biasa dipanggil Sari. Saya adalah cucu dari Pak Mas Duki, gitu. Jadi generasi ketiga yang meneruskan pengelolaan warung Mas Duki. Nah, kalau pertanyaan pertama tadi tentang warung Mas Duki didirikan, sebetulnya Mbah ya, saya manggilnya kan Mbah Duki. Jadi Mbah Duki itu sudah mendirikan warung itu ya sejak sekitar tahun 59, ya awal-awal 60-an seperti itu. Itu sudah mendirikan warung, cuman waktu itu belum jualan Karangasem, belum jualan. Kalau megono sudah, karena megono kan memang khas Pekalongan ya, kayak gitu. Jadi waktu itu jualannya nasi megono, ketan, terus seafood, gorengan-gorengan, baru semacam itu. Itu pun jualannya di kaki lima, kayak gitu. Nah, terus baru mulai sewa kios. Nah, setelah sewa kios mulai tahun 79 kalau nggak salah, sekitar 79 atau awal 80-an itu baru mulai jualan Karangasem kayak gitu. Yang akhirnya Karangasem ini jadi ikonnya kota Pekalongan seperti itu. Gitu. kan saya pernah dengar ada megono kaleng di Mas Duki sini ya. Betul. Itu inspirasi untuk membuat megono kaleng sendiri itu apa, Bu? Betul. Jadi kalau kita tahu di dunia kuliner itu teman-teman kalau jalan-jalan keluar kota itu kan banyak ya, oleh-oleh itu kan banyak sekali. Nah, satu Pekalongan itu nggak ada oleh-oleh yang khas. Coba deh teman-teman jalan-jalan ke Jogja, itu ketemu kan bakpia. Ke Semarang, wingko babat. Apalagi begitu semuanya ada gitu. Pekalongan apa coba? Bingung kan? Iya. Apa ya gitu. Nah, megono tuh mau dibawa pulang, mau dibawa mau dijadikan oleh-oleh, nggak tahan lama. Perkaranya seperti itu, nggak tahan lama kan. 12 jam itu sudah bagus banget megono bisa bertahan kayak gitu. Nah, terus kemudian pengen punya keinginan, tapi kita nggak tahu ilmunya sebetulnya waktu itu. Nah, Gaung bersambut saat itu ada penelitian dari Poltekkes Pekalongan, Poltekkes ya, Kemenkes Semarang itu di Pekalongan kan ada. Nah, itu beliau para dosen itu ada tim dosen yang kemudian sedang meneliti tentang kandungan gizi megono. Awalnya itu sebetulnya. Tapi kemudian mereka bekerja sama LIPI di Jogja. Nah, membuat inovasi berupa megono kaleng kayak gitu. Aslinya niatnya cuman untuk melihat kandungan gizinya aja sebetulnya. Tapi ternyata kok dikemas kaleng, dari LIPI kan mengusulkan dikemas kaleng. Nah, akhirnya mengajak UKM. Nah, akhirnya waktu itu kami yang digandeng. Jadi Mas Duki digandeng, Gaung bersambut akhirnya kan. Kami memang pingin menyajikan oleh-oleh megono biar bisa dijadikan ikon oleh-olehnya Pekalongan. Terus akhirnya, nah dari situ kita mulai akhirnya produksi megono kemasan kaleng kayak gitu. Itu peristiwa itu jadi tahun kayak kapan gitu, Bu? Belum lama sebetulnya, sebelum corona, berarti sekitar 2017 kayaknya. Mulai penelitian itu mulai 2017 sekitar itu. Cuman kan prosesnya sampai akhirnya diproduksi itu agak lama gitu. Kalau resep megono Mas Duki itu turun temurun atau kayak baru gitu, Bu?
Ya dari Pak Mas Duki ya berarti ya, dari Mbah Duki ini memang kan kebetulan istri beliau namanya Mbah Raini, itu beliau apa namanya memang pintar masak gitu, dan memang resepnya ya berarti dari pasangan ini ya, dari Pak Mas Duki dan Mbah Raini ini gitu, yang membuat resepnya Megono sampai sekarang. Seperti itu. Terus kan Megono Kaleng itu ada kesulitan tertentu atau enggak waktu pertama kali buatnya? Prosesnya cukup panjang sebetulnya. Jadi kan seperti ini, Megono Kaleng kalau teman-teman tahu itu produksinya yang memproduksi kami, tapi kemudian pengemasan kalengnya itu nggak di Pekalongan kayak gitu. Jadi pengemasan kalengnya itu di pabriknya. Waktu itu awal mula kita ngikut di LIPI kayak gitu. LIPI kan punya apa namanya lembaga penelitian ya, dan mereka punya alat ya, semacam kayak pabrik untuk pengalengan Megono seperti itu. Nah, di sana juga sama, mereka menerima UKM untuk bisa mengalengkan produknya di sana. Ada gudeg, ada empal ya, dan lain-lain seperti itu. Nah, terus kemudian kesulitannya memang kalau pas di Pangalengan, selama pabriknya itu oke, sudah punya standarisasi yang baik, nggak masalah sebetulnya kayak gitu. Tapi kemudian waktu itu sempat kami mencoba membeli alat yang biar bisa diproduksi manual di sini begitu ya, dikemas kaleng pakai autoclave gitu ya untuk sterilisasi. Nah, kesulitannya di situ ternyata. Kesulitannya kan itu Megono setiap selesai diproduksi, setiap selesai dikemas, itu kan kita lakukan yang namanya karantina. Di karantina selama 2 pekan kayak gitu. Nah, ini harusnya kalau yang layak itu selama 2 pekan ini tidak mengalami perubahan apapun, nggak ada tetesan-tetesan air kan ya, terus ataupun penyok-penyok dan lain-lain, itu nggak seperti itu harusnya gitu. Tapi ternyata waktu itu kita produksi baru dikemas aja nggak lama besoknya udah langsung netes kayak gitu. Nah, berarti kan nggak jadi nih akhirnya. Itu seperti itu. Nah, itu perjalanan akhirnya kami bekerja sama CV Buwana Citra Sentosa di Jogja. Beliau itu ini adalah pabrik untuk rumah produksi untuk gudeg Bucitro. Nah, kita kerjasama di sana, kita mengalengkannya di sana akhirnya gitu, sampai terakhir kemarin kita masih mengalengkan di sana. Itu seperti itu. Nah, kalau sudah ngikut di pabrik kan sudah punya standarisasi ya. Nah, sudah selesai akhirnya nggak ada masalah seperti itu. Jadi selama ini kita memproduksi Megono dibuat di Pekalongan setengah matang, terus diangkut dibawa ke Jogja, baru dikemas di sana, baru dibawa pulang lagi dalam kemasan kaleng. Seperti itu. Itu butuh waktu berapa lama buat Megono Kaleng gitu? Sebentar sebetulnya. Kalau pembuatannya kan cuman pengemasan ya. Pengemasan itu misal kita masukkan, jadi setiap kali kita ke Jogja itu kita membawa 100 kilo cecek. Cecek apa bahasa Indonesia nih? Nangka muda. Nangka muda, gori ya. 100 kilo nangka muda itu kan berarti tambahan kelapa, berarti tambahannya lebih dari 100 kilo. Itu nanti dibawa ke sana pagi, sampai sana sekitar jam 9, nanti jam 4 sore udah selesai. Kayak gitu. Kalau berapa lama waktu buat Megono Kaleng itu bertahan itu? Megono Kaleng ini bertahan kalau secara uji labnya itu sampai 1 tahun 3 bulan. Jadi kalau teman-teman tahu nanti produk itu tidak bisa ujuk-ujuk serta-merta dijual begitu saja ya. Jadi harus mengalami sertifikasi dulu. Ada sertifikasi uji ketahanannya, terus uji panasnya dan lain-lain seperti itu. Nah, ini sudah diuji, termasuk tadi gizinya juga sudah diuji, itu 1 tahun 3 bulan. Tapi kemudian ketika kami jual itu kami pakai batasan masa kadaluarsa itu 1 tahun kayak gitu. Ada bulan-bulan tertentu yang buat Megono Kaleng gitu atau tidak? Enggak sih, sejauh ini Megono kalau teman-teman tahu, orang Pekalongan ya, kan bisa menikmati Megono setiap hari ya, nggak ada Megono kayaknya. Nah, kecuali pada bulan-bulan tertentu yang ini nggak mesti bulannya, itu kadang ada nangka mudanya itu lembek kayak gitu ya kan. Kadang makan Megono, teman-teman kalau sudah biasa makan Megono kan kadang mawur bahasa Indonesianya apa ya, nah itu kadang mawur, kadang benyek. Nah, itu kondisi kalau sedang benyek ini sedang nggak bagus nih gitu ya. Terkadang juga nangka muda langka di pasaran, biasanya tetap ada tapi mahal
ya. Contohnya sekarang saat ini masih mahal nih, 1 kilo nangka muda itu sampai 12.000. Biasanya padahal 6.000 be dapat. Iya. Kayak gitu. Itu sampai seperti itu. Paling kayak gitu sih, nggak ada nggak ada bulan yang khusus produksi karena memang nangka lagi banyak gitu ya, nggak sing seperti itu. Tapi setiap memang kita butuh stok habis, langsung kita bikin kayak gitu. Nah, tinggal menyesuaikan nanti kondisi nangka mudanya gitu. Itu Mekono Kaleng apa ada orang luar negeri atau luar kota yang beli buat oleh-oleh gitu? Ada. Kebetulan kami ada pelanggan yang rutin membeli dan akhirnya ternyata dijual itu di Jepang. Jepang. Jadi orang kayaknya kakak kelas teman-teman juga, alumni Semansa juga. Dia beli kulaan lah ya, kulaan di Pekalongan, terus dikirim ke Jepang, terus di sana dijual. Kayak gitu. Terus pernah juga kita kirim ke Korea. Kalau ini personal ya, maksudnya kirim paket personal. Korea pernah, Belanda juga pernah kayak gitu. Kemarin terakhir ada yang mau kirim dari kemana? Ke Amerika Serikat. Cuman kalau di Amerika Serikat kan harus ada standarisasi makanan yang memang mau dikirim ke sana tuh harus ada sertifikasinya udah selesai kayak gitu. Nah, kebetulan kami belum selesai, makanya akhirnya belum bisa jadi kirim ke sana kayak gitu. Tapi sudah beberapa kali kirim ke luar negeri. Cukup? Ya, terima kasih Bu Syarifah Ya. sudah meluangkan waktu untuk berbincang dengan saya tentang Mekono Kaleng di Haji Mas Duki. Terima kasih.